Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalis Syahri Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Dan kita insyaallah masuk pada bab fi asbabi duhulin nar, di antara sebab-sebab yang memasukkan orang ke dalam neraka. Pembahasan kemarin telah kita sampaikan tentang sifatun nar, beberapa pensifatan Allah dan Rasulullah SAW tentang neraka. Bagaimana neraka itu? Neraka adalah tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir, para penentang. Sebagaimana surga adalah tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan telah kita pelajari surga, sifat-sifat surga, dan amalan-amalan yang akan mengantarkan seorang menjadi penghuni surga. Sekarang kita pelajari, dan telah kita pelajari kemarin neraka dengan sifat-sifatnya. Sekarang kita pelajari, yaitu di antara amalan-amalan yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Setelah Syekh Utsaimin, beliau memuji Allah SWT, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan begitulah Ahlussunnah menyanjung para sahabat, mencintai para sahabat, karena mencintai para sahabat adalah keimanan, membenci dan mencaci para sahabat merupakan kemunafikan dan kekafiran. Beliau mengatakan, ikhwani, i'lamu anna liduhulin nar asbaban bayanahallahu fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam liyahdharan nasu minha wa yajtanibuha. Saudaraku, ketahuilah, sesungguhnya masuk neraka itu ada sebab-sebab yang menyebabkan masuk neraka. Dan Allah telah menjelaskan dalam kitabnya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sunnahnya amalan-amalan yang akan menyebabkan atau mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Dalam rangka agar kita semuanya manusia berhati-hati, waspada, dan menjauhi amalan-amalan tersebut, karena akan bisa mengantarkan masuk ke dalam neraka. Di antara sebab-sebab ini, wahadil asbab ala nau'ain. Sebab-sebab yang mengantarkan masuk neraka itu ada dua. Yang pertama, asbabun mukafiratun tukhriju fa'ilahu minal iman ilal kufri wa tujibulahu al-khulud finnar. Sebab-sebab yang menjadikan pelakunya itu kafir, mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari iman menuju kekafiran, dan menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Sebab-sebab yang membuat pelakunya itu kafir, kekal dalam neraka. Sebab yang kedua, asbabun mufassiqah tukhriju fa'ilau minal adala ilal fiski wa yastahiqu biyaduhulan nar dunal khulud fiha. Sebab-sebab yang membuat dia itu fasik, menjadikan pelakunya keluar dari keadilan. Dia fasik, durhaka. Orang yang durhaka, yang berhak untuk dia dimasukkan ke neraka tapi nggak kekal di dalamnya itu. Kalau yang pertama, sebab yang mengantarkan kekal di dalam neraka karena membuat dia keluar dari Islam. Yang kedua, sebab-sebab yang merupakan kefasikan yang belum mengeluarkan dari Islam sehingga tidak kekal di dalam neraka. Mari kita lihat yang pertama, sebab-sebab yang buat kekal dalam neraka. Dosa apa? Perbuatan apa yang menjadikan kekal di dalam neraka? Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dalam hal sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal rububiyah contohnya berkeyakinan bahwasanya ada pengatur alam semesta selain Allah, ada pencipta selain Allah. Syirik dalam hal rububiyah ini hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Artinya sedikit.
Karena fitrahnya orang itu mengakui Allah Ta'ala, sampai iblis, Fir'aun, kemudian dua orang kafir Quraisy, mereka menetapkan rububiyah Allah Ta'ala. Kalau sekarang ada orang yang mereka itu menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, itu artinya lebih jelek dibandingkan dengan iblis, dibandingkan dengan yaitu orang Arab Quraisy. Seperti diantaranya sebagian sufi mengatakan bahwa ada wali yang namanya wali aktab, wali kutub, yang mereka itu punya kekuasaan untuk mengatur sebagian alam semesta. Ini syirkun fi rububiyah, syirik dalam hal rububiyah. Dan ini lebih jelek dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Syirik dalam hal ubudiyah, dalam hal uluhiyah, memberikan sesajian, memberikan persembahan, penghambaan, ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Contohnya, menyembelih untuk selain Allah, sajen untuk selain Allah, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, kemudian punya rasa takut ibadah kepada selain Allah. Ini semuanya adalah ubudiyah, amal-amal ibadah yang boleh hanya diberikan kepada Allah, lalu dia berikan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam hal uluhiyah. Syirik dalam hal sifat, contohnya, yang mengetahui yang gaib hanya Allah Ta'ala. Lalu dia katakan bahwasanya ada orang yang tahu perkara gaib, maka dia telah menyekutukan orang tersebut dengan Allah Ta'ala. Maka syirik ini perbuatan yang kalau dia mati belum bertaubat tidak akan diampunkan. Kalau dia mati musyrik akan kekal di dalam neraka. Kalau dia punya amal kebaikan akan hancur semua kebaikannya, nggak ada gunanya. Seperti yang diterangkan Allah di dalam banyak ayat. Seperti diantaranya, innahu man yusrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim, yaitu yang musyrik ini. Ini yang pertama, syirik. Maka jangan sampai kita musyrik dalam beragama. Silahkan mau jadi presiden, mau jadi ketua MPR, ketua DPR, jadi konglomerat, jadi jenderal, jadi orang yang paling top di dunia, tapi jangan sekali-kali musyrik. Jangan sampai hanya pengen jadi lurah saja musyrik. Kadang-kadang lurahnya nggak dapat, kemudian syiriknya udah dilakukan, sehingga sudah mabrut semuanya, dunia akhiratnya itu maut semuanya itu. Yang kedua, al-kufru billah, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari hal-hal yang prinsip dalam agama ini. Mengingkari umpamanya rukun Islam dan rukun iman. Mengingkari Allah, mengingkari malaikat, mengingkari kitab, mengingkari nabi, mengingkari hari kiamat, mengingkari takdir, mengingkari yaitu kewajiban salat, mengingkari kewajiban zakat, kewajiban puasa, mengingkari kewajiban haji. Ini perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan orang seperti ini adalah kafirnya kafir juhud, yaitu kafir menentang, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan orang seperti ini adalah khalidan finnar. Inna Allah la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan menyediakan neraka sa'ir untuk mereka, dan mereka kekal di dalamnya. La yajiduna waliyan wala nasira. Mereka tidak mendapatkan wali yang menolong mereka. Yang ketiga, yaitu ingkaru fardhi syai' min arkani Islam al-khamsah. Ini masuk bagian yang kedua tadi, mengingkari kewajiban sebagian kewajiban rukun-rukun Islam. Sehingga mengingkari rukun iman, mengingkari rukun Islam, ini kekafiran, mendustakan Rasul, mendustakan kitab, mendustakan hari kiamat. Ini pengingkaran seperti ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam dan kekal di dalam neraka. Yang keempat, al-istihza'u billah, yaitu mengolok-olok Allah. Tidaklah menghina Allah, menghina agamanya, menghina Rasulnya, kecuali antara dia itu munafik atau dia kafir tulen. Munafik itu hanya menampakkan zahir, menampakkan ya ini keislaman zahir, tapi batinnya itu kafir. Semua ucapan lisannya itu hanya ucapan yang tidak ada dalam hatinya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya yang tidak ada dalam hati mereka itu. Mereka penipu dalam hal agama. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi kalau orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Yang kelima,
sabbullaha au dini au rasuli, dia mencaci maki Allah, agamanya, rasulnya. Ini demikian juga caci makian seperti ini adalah kafir, karena seorang mukmin muslim setipis apapun imannya, Islamnya, itu tidak akan terjatuh dalam mencaci maki Allah, mencaci maki nabinya, mencaci maki rasulnya, mencaci maki agamanya. Dan di zaman kita ini, zaman banyaknya para zindik dan para dajjal yang mengajarkan kerusakan, ya ini banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam mencaci maki agamanya sendiri, mencaci maki nabinya, karena terpengaruh para dajjal, para zindik, para munafik yang mereka itu betul-betul anti dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keenam, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan annahu aqrab ilal haq wa aslah lil khalqi. Ya, ini berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih dekat kepada kebenaran dan lebih baik untuk makhluk, sehingga mengatakan lebih baik, lebih sempurna, padahal tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan hukum Allah, gak ada yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Ta'ala. Dan Allah menegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir yang mengeluarkan dari Islam itu kalau disertai dengan i'tiqad bahwasanya Islam itu nggak layak untuk hukum, Islam itu nggak layak untuk diterapkan dalam kehidupan abad sekarang ini. Islam itu hanya layak di abad kuno dulu, abad 1400 tahun yang lalu. Ini adalah kekafiran yang Allah menegaskan, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah bagi orang mereka betul-betul yakin. Yang ketujuh adalah nifak, perbuatan nifak. Yang orang yang nifak itu menampakkan dohir Islam, menampakkan Islam secara zahir dan menyembunyikan kekafiran dalam batin mereka. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu di keraknya api neraka. Mereka ini mendustakan ajaran Islam, mendustakan Rasulnya, tapi dalam hati. Kemudian senang kalau Islam itu mundur, senang kalau orang kafir itu maju, sedih kalau Islam itu menang. Inilah kekafiran yang seperti ini. Dia paling bencinya kalau ia itu ingin dihidupkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas munafik, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kata Allah, apabila mereka diseru untuk menghidupkan ajaran Allah, menghidupkan ajaran Rasulnya, maka kamu akan lihat orang-orang munafik itu paling keras usahanya untuk menghalangi terwujudnya ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alamat munafikin sangat banyak, Allah bongkar sangat banyak dalam Al-Quran, karena memang orang munafik ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir. Orang kafir itu dia di luar pagar, kalau orang munafik ini di dalam pagar. Kemudian seperti diantaranya orang-orang munafik ini disifatkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran, seperti diantaranya ragu dengan ajaran Allah, sehingga tidak pernah punya keyakinan yang jelas tentang ajaran agama ini. Kemudian karahah, benci dengan munculnya Islam, antipati dengan bau-bau Islam. Kalau sudah berbau Islam itu paling sengitnya dia itu. Bagaimana jangan sampai ada bau-bau Islam, sehingga sering jangan dibawa-bawa Islam ke sini, jangan bawa-bawa agama. Ini perbuatan munafik yang tulen yang seperti ini. Kemudian suka memecah belah kaum muslimin, mencari fitnah dan memecah belah kaum muslimin. Kemudian senang dengan musuh-musuh Islam, rangkulan dengan orang kafir, dan mereka memuji orang kafir, menghina orang Islam. Ini adalah diantara sifat mereka. Kemudian suka mencaci maki muslimin, mencela muslimin. Orang kafir disanjung-sanjung, dipuji-puji setinggi langit, orang Islam dipendelepkan, dihina, dihancurkan, dihina-hinakan. Kemudian sombong dan merendahkan kaum muslimin. Kemudian malas dalam salat mereka itu, malas melaksanakan syariat agama mereka. Kemudian menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini sifatul munafikin.
Kemudian ini yang mengeluarkan dari Islam. Yang ringkasnya itu syirik, kufur, nifak yang akbar, ini mengeluarkan dari Islam dan mengekalkan dalam neraka. Di antara sebab yang memasukkan ke neraka tapi tingkatnya fasik, belum mengekalkan di neraka, contohnya adalah uqul walidain, durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua, merendahkan orang tua, mendurhakai orang tua dengan tidak mentaati orang tua, dan seterusnya. Semua yang menyedihkan orang tua, membuat orang tua menangis, membuat orang tua itu dia terhinakan, membuat orang tua itu dia merasa diremehkan, ini semuanya uquq. Semuanya adalah penentangan, kedurhakaan kepada orang tua. Tidak ada ajaran di dunia ini yang menghargai orang tua sebagaimana Islam. Berbagailah orang tua yang anaknya mengenal Islam, sehingga akan berbakti berangkat dari agamanya. Karena berbakti kepada orang tua itu digandengkan Allah dengan tauhid. Orang yang mereka bertauhid semakin sempurna, akan semakin sempurna baktinya kepada orang tuanya itu. Kemudian diantaranya adalah qati'atur rahim, memutus silaturahim. Nabi katakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang mereka memutuskan silaturahim. Dia putus, dia nggak mau lagi nyambung, dia sudah pokoknya nggak ada hubungan lagi dengan dia putus. Menyambung atau memutus silaturahim ini termasuk perbuatan yang sangat dicela dan diancam dengan, yaitu ancaman-ancaman dalam agama ini. Termasuk kerusakan adalah memutuskan silaturahim. Yang diperintahkan menyambung silaturahim. Bahkan bagaimana orang yang berbuat jelek kepada Anda berbuat baik kepada dia, tapi ini berat. Tidak akan bisa melakukan itu kecuali orang mereka itu punya kesabaran dalam dirinya. Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru wa ma yulaqaha ilal ladzina dzu haddin azim. Tidak akan mewujudkan bersikap baik kepada orang berbuat buruk pada dia kecuali orang yang mereka bersabar dan orang yang mereka punya kebahagiaan yang besar, bagian keberuntungan yang besar. Kemudian yang ketiga diantaranya akul riba, makan riba. Riba seperti yang tersebar di tengah-tengah kehidupan kita, bank-bank konvensional itu semuanya riba. Para ulama sudah bicara begitu. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang mereka sok tahu, yang mengatakan gak ada riba. Ini ada orang yang bodoh walaupun gelarnya profesor, doktor. Mereka sok tahu tentang agama dan tidak kembali kepada para ulama. Dan riba ini di musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah. Dan orang yang makan riba ini lebih jelek dibandingkan dengan berzina dengan 36 wanita. Bahkan lebih jelek dibandingkan dengan berzina dengan ibunya. Dan tidaklah orang mengumpulkan harta dengan hasil riba, kecuali hasil akhirnya akan bangkrut. Bangkrut itu bisa bangkrut tinggal dengkulnya tok itu, atau bangkrut itu hilang barokahnya. Nggak ada barokahnya. Bisa hartanya triliunan, miliaran, tapi nggak ada barokahnya. Yang keempat, yang tanya adalah aklu malul yatim, makan hartanya yatim. Hati-hati para pengumpul harta anak yatim. Buat proposal kemana-mana atas nama anak yatim. Begitu ngumpul disikat sendiri, dimakan sendiri, nggak diberikan anak yatim kecuali sedikit saja. Allah ingatkan, innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang mereka makan hartanya anak yatim dengan cara zalim, maka dia sesungguhnya makan ini api. Dia masukkan api dalam perutnya, wa sayaslauna sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Yang kelima, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sumpah palsu, saksi-saksi palsu. Di zaman kita terlalu banyak orang membuat kepalsuan, sumpah palsu, saksi palsu untuk merebut hanya orang, merampas hanya orang, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar dengan saksi yang palsu di pengadilan-pengadilan yang mereka ini ujung-ujungnya hanya itu ahlu dunya, duit, yang dicari duit, maka kepalsuan bisa dibuat di mana-mana. Hanya orang mereka punya iman yang mereka tidak ingin berbuat kepalsuan. Yang keenam, ariswah, sogok, menyogok. Ini sudah menjadi hal yang sangat umum di masyarakat. Bahkan menjadi budaya dari tingkat bawah sampai atas. Kalau nggak disogok itu nggak jalan. Sehingga ini budaya yang betul-betul syaitania. Budaya yang akan mengancam ke neraka ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan disogok itu di neraka, dua-duanya itu. Kemudian yang ketujuh, al-yaminul ghamus, sumpah palsu.
Sumpah palsu ini juga ada pejabat sumpah palsu, penjual sumpah palsu, kemudian tukang promosi sumpah palsu, sehingga palsu ini menunjukkan tentang rendahnya ini agama dia. Sumpah palsu membawa nama Allah untuk melariskan dagangan. Demi Allah ini kulaannya aja belum dapat kamu beli segitu. Demi Allah tadi dinyang orang segitu aja nggak tak kasihkan, kamu sekarang segini. Pakai palsu untuk melariskan dagangannya itu. Yang kedelapan, al-qadha bainan nas bighairi ilmin, menghakimi manusia tanpa ilmu, sehingga dia ngawur atau dia dengan hawa nafsu, tidak berdasarkan ini tuntunan Allah Ta'ala. Al-qudat salah satu hakim itu ada 3, wahidun fil jannah wasnani finnar, 1 di surga, yang 2 di neraka. Fa'amma lati fil jannah, yang di surga itu siapa? Rajulun arafal haq wa qadha bihi, orang yang mereka tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran itu. Ini hakim yang surga. Hakim yang di neraka yang mana? Arafal haq, orang yang hakim ini tahu tentang kebenaran, tapi dia itu curang, fajara fil hukmi, dia curang dalam masalah hukum, sehingga dia ini memutuskan tidak dengan kebenaran, disogok, kemudian dia berbuat curang. Ini adalah hakim di neraka yang demikian ini. Kemudian yang kedua, rajulun qadhalin nas ala jahlin, yang kedua hakim yang bodoh, dia nggak tahu kebenaran tapi menghakimi manusia, maka keputusannya itu membuat dia di neraka. Kemudian yang 9, al-ghish lirra'iyah, menipu rakyat. Ini ada ancaman dari para penguasa yang nipu rakyat, membohongi rakyat, yang berdosa kepada rakyat, yang orang yang Allah berikan nikmat kepemimpinan lalu dia membohongi rakyat, dia mati dalam keadaan seperti itu, maka haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya itu surga. Kemudian juga taswir, orang yang mereka suka gambar makhluk hidup. Ini gambar yang bernyawa, yang Nabi katakan kullu musawwirin finnar, setiap yang menggambar makhluk hidup itu adalah dia di neraka. Maka yang orang yang profesinya menggambar makhluk hidup, hendaknya dia berhenti, ganti yang lainnya, cari usaha yang lainnya. Mudah-mudahan lebih berkah, karena ini diancam ke neraka. Kalau pengen gambar, boleh gambar, tapi gambar yang tidak ada nyawanya, gentong, sendok, kemudian gunung meledos, atau yang sepeda ontel, atau potlot, atau panci, boleh, tapi yang bernyawa tidak boleh. Yang ke-11, itu seperti yang dikatakan Nabi, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau enggak aku kabarkan pada kalian penduduk neraka, kullu utulin. Utul, orang yang kasar. Utul, kasar. Ini kasar, jawadin mustakbir. Dia kasar, dia keras, kemudian dia sombong. Utul, syadid, ghalid. Dia kasar, keras, kasar. Tidak ada kelembutan kepada makhluk. Jawad, syahih, yaitu jawad itu medit. Meditnya pol, kikir, medit, pol. Kemudian yaitu dia jama, mana, dia rakus dalam mengumpulkan harta, tapi pelit dalam mengeluarkannya itu. Dan sombong, orang yang angkuh, baik karena ilmunya, karena ibadahnya, karena nasabnya, karena rupanya. Kemudian yang ke-12 diantaranya adalah menggunakan emas, perak untuk dia pakai. Ini adalah untuk makan piringnya dari emas, gelasnya dari emas, atau pakai cincin emas, pakai kalung emas. Bagi laki-laki, bagi wanita diperbolehkan. Demikian, semoga manfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghindarkan segala perkara yang akan mengantarkan ke neraka. Dan semoga Allah menerima semua amal-amal kita selama Ramadan, setiap hari, dan jangan lupa setiap malam untuk berdoa agar dibebaskan dari neraka. Dan juga jangan lupa memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kemaafan pada kita dan mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.